Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi pelajaran kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, bendungan. Gambar kedua, listrik. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya. Karena air sangat diperlukan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia sebagai sumber energi dalam kehidupan, dan air juga dapat menghasilkan energi listrik yang sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya, untuk menghidupkan lampu di malam hari. Bagaimana air dapat menghasilkan energi listrik? Kita akan bahas dalam video berikutnya. Yang kedua, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Tentu sangat banyak. Misalnya, sumber air yang berasal dari aliran sungai, dari danau, dan dari lautan. Yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Jawabannya sangat sering, misalnya menggunakan air untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan untuk minum. Dan energi listrik untuk menghidupkan kipas angin, menghidupkan TV, dan untuk menghidupkan lampu. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya alam, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Betapa kayanya negeriku Indonesia. Ayo bersama-sama kita jaga kekayaan alam dan budaya Indonesia. Energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Misalnya, listrik sebagai sumber penerangan. Listrik digunakan untuk menghidupkan alat elektronik. Sumber energi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan yang menghasilkan listrik antara lain: yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi air. Yang ketiga, energi angin. Yang keempat, energi panas bumi. Yang kelima, energi nuklir. Yang keenam, energi biomasa. Ini adalah contoh sumber energi terbarukan yang dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, sumber energi tak terbarukan yang menghasilkan energi listrik. Yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, gas alam. Ini adalah contoh sumber energi tak terbarukan yang dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi tak terbarukan ini, jika digunakan secara terus-menerus, maka ketersediaannya dapat habis. Sedangkan sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang ketersediaannya akan selalu ada meskipun digunakan secara terus-menerus. Ayo membaca. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan air dalam pembangkit listrik yaitu dengan membangun waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Aliran air pada sistem waduk atau bendungan mampu menggerakkan kincir yang dibangun. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Misalnya, menggunakan air secukupnya, menjaga kelestarian hutan, dan menjaga kebersihan aliran sungai. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Air berfungsi untuk menggerakkan kincir atau turbin
yang dihubungkan pada generator untuk menghasilkan energi listrik pada PLTA. Mengapa untuk menghasilkan energi listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ada, misalnya PLTA Musi di Bengkulu, PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTA Riam Kanan di Kalimantan Selatan. Ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Selain ketiga pembangkit listrik tenaga air ini, masih banyak lagi ada pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Pemanfaatan energi listrik di rumah. Misalnya, peralatan yang menggunakan energi listrik lampu. Perubahan energi yang terjadi pada lampu yaitu dari energi listrik menghasilkan energi cahaya. Kegunaannya untuk menerangi ruangan. Yang kedua, kipas angin. Perubahan energi listrik yang terjadi yaitu dari energi listrik ke gerak. Kegunaannya untuk menyejukkan ruangan. Yang ketiga, TV. Pada TV, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik ke cahaya dan bunyi. Kegunaannya untuk menonton hiburan, berita, dan lain-lain. Yang keempat, kulkas. Perubahan energi yang terjadi yaitu dari listrik ke dingin. Kegunaannya untuk menyimpan makanan. Dan yang kelima, setrika. Perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik ke panas. Kegunaannya untuk merapikan pakaian. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan di sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan alam yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terbentuk dari proses alami yang diciptakan oleh Tuhan. Misalnya gunung, sungai, danau, dan hutan. Sedangkan lingkungan buatan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Misalnya bendungan, sawah, dan jalan. Berikut adalah beberapa fungsi lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Misalnya nelayan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Begitu juga tumbuhan dan hewan membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan. Ayo berlatih. Pertama, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, ada berapa jenis lingkungan? Jenis lingkungan ada dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsi lingkungan yang pertama sebagai tempat mencari makan, yang kedua sebagai tempat tinggal, dan yang ketiga sebagai tempat bekerja. Yang keempat, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Jawabannya tidak, karena lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan. Yang kelima, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena lingkungan sekitar mempengaruhi segala aktivitas manusia. Misalnya, aktivitas penduduk di daerah pantai adalah nelayan, sedangkan aktivitas penduduk di daerah pegunungan sebagian besar adalah petani. Jadi, lingkungan dapat mempengaruhi segala aktivitas manusia. Wawancara. Wawancara adalah percakapan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara, ada yang disebut sebagai pewawancara, yaitu orang yang mencari informasi, dan
Ada juga yang disebut sebagai narasumber, yaitu orang yang memberikan informasi. Dalam wawancara, terdapat langkah-langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Pertama, menentukan topik informasi yang akan dicari. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, membuat janji dengan narasumber. Dan kelima, menyiapkan alat yang diperlukan untuk wawancara. Mari merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini, kita sudah belajar tentang sumber energi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang lingkungan. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang wawancara. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.